wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliati dengan NIM 255061870, mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, mengajar di kelas 6 dengan materi hidup damai dengan saling memaafkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Baik. Ya, kita belajar PA dulu ya. Sebelum dimulai, adakah yang mau memimpin doa? Ayo Rizky pimpin. Silakan. Siap. Sebelum belajar mulai kita berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu akan absen dulu. Satu yang dipanggil tunjukkan tanda tangannya ya. Albiatul Hikmah. Ada. Anissa Febriana. Ada. Ardi Saputra. Dediansi. Hadir. Devi Alfiani. Hadir. Dina Maulidina. Hadir. Esa Fidiananda. Hadir. Priscilla. Muhammad Azril. Hadir. Muhammad Farhan Aliudin. Hadir. Muhammad Rahes. Hadir. Ya. Novita Anggraini. Hadir. Nur Solihatun Nisa. Hadir semua? Sebelum mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Dimohon untuk berdiri. Bangsa dan tanah air.
sudah diinstruksikan. Ya. Sebelum memulai materi, Ibu ingin tanya, kemarin kalian belajar tentang bab Asmaul Husna, yaitu tentang al-afu. Apa itu al-afu? Menghapuskan. Iya, menghapuskan. Menghapuskan artinya Allah menghapus. Tujuan pembelajaran selanjutnya ya, yaitu menyebutkan arti menyatakan penyesalan dan memaafkan. Kemudian menjelaskan pentingnya adab menyesal dan memaafkan. Kemudian merincikan ciri-ciri orang yang pemaaf. Selanjutnya mengungkapkan hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan. Selanjutnya menerapkan dan mempraktekkan menyatakan penyesalan dan memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pada bab ini kita menjelaskan diagnostik awal atau pretest ya. Boleh menggunakan HP? Masih? Boleh dibuka linknya? Silakan. Oh ini ya. Kita buka linknya ya. Nah, kita buka linknya. Ya, isi nama sesuai kelompoknya. Kemudian isi kodenya. Tuh, yang ada di depan. Ya, udah. Tuh, 5, 4. Ya. Oke, sudah masuk semuanya? Sudah. Ya. Ya, stop. Go. Ia berhenti di depan rumah Andi, lalu memanggil, "Andi, main bola yuk." Andi keluar dan bersama-sama Tono menuju lapangan untuk bermain bola dengan teman-teman yang lain. Ketika sedang seru, tak sengaja Dodo mendorong Andi sampai terjatuh dan menangis. Teman-teman segera menolong. Tono mengayuh sepedanya keluar dari lapangan dan kembali untuk membelikan pes terbuka di lutut Andi. Saat merasa lebih baik, mereka bersiap main bola lagi. Namun, Pak RT yang sedang berolahraga di pinggir lapangan menghampiri mereka. "Anak-anak, kalian harus hati-hati saat bermain bola. Jika..." Kita membahas tentang pengertian maaf dan memaafkan. Maaf ialah melepas rasa dendam dan amarah di hati secara tulus dan ikhlas karena Allah. Memaafkan, pengertian memaafkan ialah tindakan menghapus dan melepas rasa dendam, amarah serta menghilangkan rasa sakit hati kepada orang lain. Ya, itu pengertiannya.
Kedua, saling memaafkan adalah ciri orang yang bertakwa dan membawa banyak manfaat spiritual serta kedamaian hati. Yang ketiga, meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pemaaf. Adapun adab dan syarat meminta maaf, ya. 1. Mengakui kesalahan. Sadar akan perbuatan salah. Yang kedua, menyesali kesalahan, merasa bersalah dan sedih atas perbuatan. Ketiga, tidak mencari alasan, tidak menyalahkan orang lain. Yang ketiga, dilakukan dengan sungguh-sungguh, niat yang tulus. Selanjutnya, yang keempat ya, bertekad tidak mengulangi, berjanji tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Yang kelima, mengembalikan hak jika kesalahan tidak terkait harta benda, ya. Yang keenam, kesabaran, tidak patah semangat jika belum dimaafkan. Nah, itu adab dan syaratnya ya. Nah, adab dan syarat memberi maaf. Kalau tadi meminta maaf, sekarang memberi maaf ya. 1. Ikhlas karena Allah. Dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melepaskan hak membalas. Tidak menuntut balasan atas kesalahan. Ya. Ketiga, tidak menuntut denda. Tidak meminta imbalan. Ya. Yang keempat, menghapus rasa sakit hati, melepas perasaan terluka. Ya. Yang kelima, tidak menyisakan dendam, berusaha tidak menyimpan amarah. Nah, itu adab memberi maaf. Hikmah saling memaafkan. Nah, kita mengambil hikmah nih. Dimuliakan oleh Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya besar, yaitu pahalanya ditanggung oleh Allah, bahkan melebihi sedekah. Meneladani Rasulullah, mengikuti perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu hikmahnya ya, saling memaafkan. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD setiap kelompok ya. Mohon kerjasamanya dengan kelompok masing-masing. Ibu bagikan ya. Gunakan gunting dan lem. Tempel di buku. Satu kelompok satu ya. Ya, silakan. Pakai buku ya. Buku satu buku satu siapa aja. Yang pertama, potong dulu bagian bawahnya. Bagian bawahnya dipotong, kemudian yang atasnya. Yang ininya dulu dipotong. Ya. Buku yang mana? Oh, guntingnya di barengan. Boleh sambil gunting ini, yang lain jawab yang ini dulu. Ya, sambil yang gunting jawab yang ini. Jangan ya. Tinggal aja enggak.
Nomor 1. Apa pengakuan dari pertama akan jawabannya sebagai permintaan ampun atau penyesalan atas kesalahan yang dibuat. Nomor 2. Apa pengakuan dari permintaan ampun mengakui kesalahan atau tindakan yang merugikan orang lain. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 sudah selesai. Nah, maju ke depan perwakilan dari kelompok 2. Roy. Ya, dengarkan kelompok yang lain. Hukum memaafkan seseorang. Memaafkan adalah perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam, bahkan dapat menggugurkan dosa. 4. Sebutkan 3 ciri-ciri orang pemaaf. Ya, selesai. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Ya, kelompok 3 maju ke depan. Ya, kelompok 3. 3. Hukum memaafkan seseorang, tindakan terpuji dan dianjurkan dalam agama. 4. Sebutkan 3 ciri-ciri orang pemaaf. Tidak memiliki rasa dendam, mampu melepaskan perasaan negatif, serta fokus pada solusi kedamaian. Ya, selesai sudah? Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Ya, naik, itu Kak. Yang meja. Ya, karena ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, kelompok 5. Siapa yang mau maju? Ayo laki-lakinya. Silahkan maju ke depan. Kom. Ya, kelompok 5 silakan maju ke depan. Ini yang betul. Ya. Apa pengertian dari kata maaf? Sebagai penyesalan atau pengampunan atas kesalahan yang telah diperbuat. Ya. Apa pengertian dari kata meminta maaf? Mengampuni kesalahan yang merusak, merugikan orang lain, mengingatkan penyesalan rasa tulus dengan tujuan memperbaiki hubungan yang merusak perasaan orang lain. Ya Allah, dan memberatkan persoalan. Dan sudah presentasi semua ke depan? Sudah mengerti tentang maaf, saling memaafkan? Ya. Jadi kesimpulannya untuk hari ini tentang bab maaf memaafkan adalah suatu tindakan yang mulia yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain karena dapat meredakan rasa amarah, emosi atau hal negatif seperti marah, dendam, ya, juga meningkatkan kesehatan diri mental maupun fisik, mempererat hubungan sosial serta membuka pintu ampunan dari Allah. Ya, mungkin itu rangkuman dari Ibu untuk hari ini. Sebagai penutup kita proses dulu ya. Nah, silakan buka linguistisnya. Linguistis lagi kita. Udah mulai semua ya, udah? Ya, kita mulai ya. Ya, kelompok 1 sudah? Kelompok 5 sudah? Ya, mulai ya. Ya.
Kelompok sana boleh pulang, silakan.